Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Ini merupakan pertemuan ke-13 dan pembahasan kali ini mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam periode kontemporer. Lalu bagaimana pemikiran para tokohnya? Mari kita simak sampai video ini selesai. Nah, di sini ada para tokoh ekonomi Islam periode kontemporer. Siapa saja? Yang pertama ada Abdul Manan, kemudian Muhammad Najatullah, ada Munzir Kaf, ada Bakir Al-Sadr, ada Umar Chapra, ada Yusuf Qaradawi. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemikiran dari Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan, beliau lahir pada tahun 1938 di Bangladesh. Beliau adalah seorang master ekonomi dari Rajashree University, India ya, dan merupakan doktor dari industri keuangan. Beliau juga sempat menjadi dosen senior di Papua Nugini, Universitas Teknologi. Kemudian beliau menjadi profesor di International Center for Research in Islamic Economy. Itu pada tahun 1978. Kok beliau juga merupakan ahli ekonomi Islam senior di IDB pada tahun 1984. Nah, karya-karyanya yaitu banyak sekali, terdapat 10 karya yang ditulis dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kemudian yang paling mendunia karyanya adalah mengenai Islamic Economic Theory and Practice. Itu beliau mendapatkan penghargaan yaitu dari Highest Academic Award of Pakistan pada tahun 1974. Berikut pemikiran ekonomi dari Muhammad Abdul Manan. Yang pertama, beliau mengkritik terhadap konsep harmony of interest dari Adam Smith, di mana menurut Adam Smith, harmony of interest ini terbentuk karena adanya mekanisme pasar. Padahal menurut Abdul Manan sendiri, harmony of interest ini memang ada sejak awal, karena manusia itu memiliki hawa nafsu yang memang tidak terkendali. Nah, oleh karena itu perlu adanya intervensi pasar untuk mengendalikan hawa nafsu manusia. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam diharapkan bahwa mekanisme pasar itu dalam setiap irisannya bisa menjadi perencana pusat dan mampu mengendalikan hawa nafsu manusia. Yang kedua, ini beliau mengkritik terhadap harmony of Marxist. Nah, menurutnya Marxis itu tidak mampu membawa ke arah yang lebih baik karena Marxis sendiri mengabaikan bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Nah, menurut Manan, dalam Islam, manusia itu kan memiliki kemampuan masing-masing, sehingga dalam berekonomi, tidak lupa dan tidak terlepas dari ajaran Islam, yaitu menerapkan nilai-nilai etika dan motivasional dari ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, beliau juga mengkritik terhadap neoklasik positivistik. Nah, menurut beliau, teori itu seharusnya bukan dari empiris, tapi dari historis dan wahyu, dari sejarah dan wahyu. Nah, menurut Abdul Manan, wahyu adalah roh dalam ekonomi Islam, jadi sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, beliau melakukan kritik penolakan kekuasaan produsen dan konsumen. Menurutnya, kekuasaan dari produsen dan konsumen itu justru
tidak mampu mengendalikan pasar. Maka dari itu, menurut Abdul Manan, perlu adanya pengaturan dari pemerintah. Namun, hal ini akan menimbulkan berbagai perbedaan di setiap negaranya karena pemerintahannya memiliki kebijakan masing-masing. Kemudian yang kelima, Abdul Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Nah, menurut beliau, semua bagian masyarakat itu memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Dengan catatan bahwa setiap manusia harus tidak boleh berlebihan terhadap kepemilikan tersebut. Jadi harus tetap. Kemudian, beliau juga menyampaikan mengenai basic economic function, di mana ini merupakan pengembangan dari pemikiran ekonomi Islam beliau, disampaikan bahwa ada 3 fungsi dalam basic ekonomi, dalam dasar ekonomi, yaitu ada konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, kita akan membahas satu-satu, di mana yang pertama adalah konsumsi. Prinsip konsumsi itu sendiri ada keadilan, kemudian keberhasilan, kesederhanaan, dan kemurahan hati, serta prinsip moralitas. Kemudian, menurut beliau, karena konsumsi ini berhubungan dengan kebutuhan, merupakan pemenuhan kebutuhan, maka disampaikan juga menurut beliau, kebutuhan itu terdiri dari apa? Dari necessities, comfort, dan luxuries. Nah, yang kedelapan, pemikiran beliau menyampaikan tentang ciri dan kerangka institusional. Yang pertama, yaitu kerangka sosial Islam dan hubungan terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. Jadi harus ada hubungan yang baik antara komponen negara ini, komponen ekonomi ini, ada individu, masyarakat, dan negara. Kemudian, bagaimana ciri berikutnya? Yaitu adanya kepemilikan swasta yang relatif kondisional, jadi tidak dimonopoli, tidak dicurangi oleh beberapa pelaku-pelaku saja. Kemudian mekanisme pasar harus didukung oleh kontrol, pengawasan, kemudian kerjasama dengan perusahaan negara yang terbatas. Jadi harus ada kontrol menurut Abdul Manan dalam ciri dan kerangka institusional. Yang keempat, penerapan zakat dan penghapusan riba. Itu merupakan kerangka institusional yang harus dipenuhi. Kemudian bagaimana produksi dan distribusi? Yang pertama, distribusi itu ciri distribusi yang baik itu yaitu distribusi pendapatan yang merata, itu merupakan pusat berputarnya produksi suatu negara. Jadi, jika pendapatannya itu tidak bertimpang, maka proses produksi suatu negara itu akan lebih maksimal. Tidak macet pada daerah yang kecil, kemudian di daerah yang lain malah berkembang. Nah, jika distribusinya normal, baik, merata, maka produksi suatu negara juga akan baik. Nah, kemudian yang kedua, di sini produksi itu dilakukan atas dasar utilitas dan atau nilai guna. Jadi, bagaimana kebermanfaatan suatu kegiatan produksi, suatu produk itu untuk masyarakat, untuk umat. Oke, selanjutnya tokoh selanjutnya ada Muhammad Najatullah Siddiqui. Beliau lahir di India 1931. Kemudian ini berikut biografinya. Beliau adalah seorang profesor ya di berbagai institusi. Kemudian beliau juga pernah di IDB, di Islamic Research Training Institute di Jedahnya. Kemudian menurut Walcott, karyanya itu berjumlah hingga 63 dan publikasinya itu mencapai 177 publikasi dalam 5 bahasa. Beliau juga memiliki 1.201 saham perpustakaan. Nah, karyanya ada apa aja?
yaitu memiliki 10 buku berbahasa Inggris yang sudah dicetak hingga 100 edisi. Baik, berikutnya pemikiran ekonomi dari Najatullah Siddiqui. Yang pertama, beliau menyampaikan mengenai ciri-ciri ekonomi Islam. Nah, apa saja? Yaitu hak relatif bagi individu, masyarakat, dan negara. Jadi menurutnya, individu, negara itu memiliki hak dalam berekonomi, dalam berkegiatan apapun, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi harus tetap ada batasan-batasannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kemudian yang kedua cirinya adalah negara memiliki peranan yang positif dan aktif dalam kegiatan ekonomi. Jadi peran negara di sini cukup penting menurut Najatullah Siddiqui baik untuk negara itu sendiri maupun untuk masyarakat itu. Kemudian ciri ekonomi Islam lain yaitu penerapan zakat dan pelarangan riba dalam suatu negara. Kemudian selanjutnya perlu adanya jaminan kebutuhan dasar manusia di suatu negara. Itu ciri dari ekonomi Islam. Selanjutnya cirinya adalah distribusi merupakan konsekuensi dari konsumsi, yaitu bentuk kegiatan permintaan dan kegiatan produksi, yaitu penawaran. Jadi distribusi tanpa adanya konsumsi dan penawaran, tanpa adanya permintaan dan penawaran, maka tidak ada kegiatan distribusi karena merupakan bentuk konsekuensi. Nah, selanjutnya, tujuan utama produksi itu merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan seseorang yang secara sederhana. Jadi hanya sebatas mencukupi tanggungan keluarga, persediaan untuk menghadapi kemungkinan di masa depan, kemudian persediaan untuk keturunan, dan pelayanan sosial, kemudian juga infak di jalan Allah berbentuk sedekah, infak, adanya zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada tokoh selanjutnya, yaitu Monzer Kaf. Beliau lahir di Damaskus pada tahun 1940. Nah, beliau itu mendapatkan gelar sarjana BA ya namanya di sana gelarnya. Kemudian itu pada tahun 1962. Beliau juga merupakan diploma tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi di PBB di Suriah pada tahun 1967. Kemudian akuntan publik, beliau juga pernah menjadi akuntan publik yang bersertifikat di Suriah pada tahun 1968 dan mendapatkan gelar PhD di tahun 1975 pada bidang ekonomi. Nah, di tahun 62 sampai 63 beliau merupakan instruktur dari School of Business di Universitas Damaskus di Suriah. Masih banyak biografinya beliau, bisa dibaca di referensi lain, tidak bisa dimasukkan semuanya ya ke dalam slide sini. Kemudian beliau juga merupakan penulis dari 28 buku dan buklet dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab di perbankan dan keuangan Islam. Kemudian di ekonomi Islam juga, di zakat wakaf juga. Nah, beberapa bukunya itu juga bahkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di bahasa Turki, dan juga bahasa Korea. Kemudian karyanya cukup banyak juga, lebih dari 100 artikel berbahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Termasuk juga Oxford Encyclopedia untuk Islam dunia modern. Oke, sekarang kita lihat bagaimana baik, ini pemikiran ekonomi dari Monzer Kaf, di mana menurut beliau yang pertama, ekonomi itu merupakan bagian tertentu dari agama. Jadi ekonomi tidak bisa terlepas dari agama, karena ekonomi merupakan bentuk kegiatan beragama juga. Nah, di sini Monzer Kaf itu merupakan orang pertama yang menganalisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat, kemudian seperti zakat terhadap
ini agregat ekonomi, kemudian simpanan, investasi, konsumsi, pendapatan, seperti itu. Nah, pemikiran ini bisa dilihat dalam bukunya yang berjudul The Islamic Economy, Analytical Study of Function of the Islamic Economic System. Kemudian beliau juga menyampaikan mengenai konsep Islamic Man. Nah, Islamic Man ini merupakan dasar pemikiran Mozartkopf dalam membangun pemikiran ekonominya. Yang pertama, bagaimana sih Islamic Man itu? Yaitu seseorang yang berperilaku rasional jika konsisten dengan prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tidak zalim maksudnya ya. Kemudian yang kedua, dalam berkonsumsi, Islamic Man itu tidak hanya untuk memaksimalkan kepuasan, tetapi juga memperhatikan halal dan haramnya, israfnya. Kemudian bagaimana kegiatan konsumsi itu apakah tidak memudaratkan masyarakat atau justru memudaratkan. Kemudian yang ketiga, Islamic Man itu tidak materialistik. Dan yang keempat, mengorbankan kesenangan pribadi untuk membantu orang lain. Kemudian yang kelima, Islamic Man berbuat kebaikan dalam bentuk berderma, berbentuk sedekah, menyantuni anak yatim, berzakat, yang semata-mata hanya diharapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya di sini beliau juga menyampaikan tentang Islamic Rationalism. Jadi rasionalisme Islami. Yang pertama itu beliau menyampaikan Islam membenarkan individu dalam mencapai kesuksesan dalam bentuk hidupnya melalui berkegiatan ekonomi, baik kesuksesan materi maupun akhirat. Jadi di dalam Islam itu diperbolehkan untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, kehidupan dunia itu menurutnya bersifat sementara. Dan kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Maka dari itu, kegiatan ekonomi itu dilakukan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dunia, karena kehidupan yang kekal itu ya di akhirat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut beliau, kekayaan alam itu, menurut beliau, kekayaan dalam konsep Islam itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Sebagai alat bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang keempat, menurut beliau, dalam menggunakan barang itu harus memperhatikan maqasid al-syariahnya, bagaimana? Jadi tidak sembarangan dalam menggunakan. Yang kelima, menurut beliau, Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan. Dengan catatan bahwa individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan tidak berbahaya ataupun merusak. Tetap harus ada rules-nya, ada aturannya sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Kemudian, beliau juga menyampaikan pandangannya mengenai konsumsi dan produksi, di mana yang pertama yaitu menyampaikan tentang final spending, yaitu merupakan variabel standar untuk melihat maksimal kepuasan dari seseorang. Kemudian, beliau juga menyampaikan mengenai di sini motif produksi, di mana motif dari produksi itu merupakan pengambilan manfaat dari setiap partikel di alam semesta. Seperti itu. Kemudian, menurut beliau, hak milik itu adalah hal yang boleh, hal yang wajar, yang diperbolehkan. Kemudian, modal kerja itu merupakan kerja yang diakumulasikan, kegiatan kerja yang diakumulasikan dalam proses produksi. Kemudian, dalam pencapaian tujuan badan usaha itu tidak boleh ada hal-hal yang melanggar dari ketentuan-ketentuan Islam. Kemudian dari tujuan produksi.
Beliau menyampaikan bahwa tujuan dari produksi itu merupakan usaha atau upaya dari manusia untuk meningkatkan kondisi materialnya sekaligus moral dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan di akhirat. Baik, selanjutnya beliau juga menyampaikan pandangannya mengenai struktur pasar, di mana menurut beliau ekonomi Islam itu merupakan ekonomi yang bebas. Nah, kebebasannya dilihat dari mana? Dari adanya bentuk kompetisi. Nah, bentuk kompetisi ini justru akan memicu produsen untuk melakukan produksinya semaksimal mungkin, bersaing antara satu dengan yang lain. Tentu saja bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, karena hal itu justru dilarang dalam Islam. Nah, bentuk kegiatan ekonominya kalau sudah sesuai dengan ekonomi dalam Islam, maka kompetisinya akan justru memberikan manfaat. Nah, kemudian yang kedua, dalam struktur pasar, Monzerkaf juga menyampaikan regulasi mekanisme pasar itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian keterlibatan pemerintah dalam pasar itu hanya pada saat tertentu saja atau temporer, pada saat-saat yang dibutuhkan. Jadi tidak selalu pemerintah itu melakukan intervensi di dalam pasar. Kemudian selanjutnya, sistem ekonomi Islam itu merupakan perencana, pengawas, produsen, dan juga sekaligus konsumen di dalam pasar, dalam struktur pasar itu sendiri. Oke, selanjutnya, sudah selesai. Oke, jadi itu tadi beberapa tokoh di periode kontemporer, masih ada beberapa tokoh lagi dalam periode kontemporer ini. Karena cukup panjang, maka pembahasannya akan dilanjutkan pada periode berikutnya, pada MOOC selanjutnya ya, di pertemuan ke-14. Oke, cukup sekian, silakan mengisi absen dan jangan lupa komentar di bawah sebagai bentuk keaktifan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih banyak kurangnya, silakan mengakses dari sumber referensi lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.